ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tujuan Allah dalam hidup kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 145. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu di dalam satu pasal. Lalu di dalam pembacaan Alkitab 1 tahun, yaitu di dalam Kejadian pasal 22 sampai 24. Saya akan bacakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Untuk melaksanakan renungan hari ini terlebih dahulu membaca dalam Mazmur 145 pasal 1 sampai 21. Setelah membacanya kita akan memahami 3 hal yang mendasar yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama, Tuhan mengkehendaki setiap orang meyakini sepenuhnya akan kesempurnaan sifat-sifatnya.
Ia merindukan setiap orang percaya di berbagai tempat dan segala zaman untuk meyakini bahwa Tuhan itu pengasih dalam ayat yang ke-8. Tuhan itu penyayang dalam ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dalam ayat 9. Tuhan itu penuh rahmat dalam ayat 10. Tuhan itu setia dalam ayat 13. Tuhan itu penopang dalam ayat 14. Tuhan itu adil dalam ayat 17. Tuhan itu mendengar dalam ayat 19. Dan Tuhan itu penjaga. Karena kasih-Nya Tuhan mencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Karena kasih-Nya Tuhan mencipta manusia untuk mengusahakan dan mengelola segala ciptaannya. Karena kasih-Nya Tuhan mencipta Adam dan Hawa untuk menurunkan generasi yang sesuai dengan gambar-Nya. Karena kasih-Nya Tuhan menjelma menjadi manusia untuk mengampuni dosa. Karena kasih-Nya Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena kasih-Nya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang setia percaya kepadanya. Tuhan itu baik bagi seluruh ciptaannya. Tuhan baik bagi manusia. Tuhan baik terhadap seluruh makhluk dan Tuhan baik dalam memelihara alam ini. Tuhan lebih peduli terhadap alam ini daripada upaya manusia untuk memeliharanya. Tuhan itu setia pada janjinya. Apa yang Ia janjikan pasti digenapi. Satu sifat pun tidak pernah lekang dari karakter ketuhanannya. Jika Tuhan tidak setia pada sifat-sifatnya yang sempurna, ketuhanannya patut dipertanyakan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah ingkar dari kesetiaannya. Tuhan itu penopang kehidupan. Ia tidak pernah membiarkan seorang pun dari ciptaannya yang dibiarkan jatuh tergeletak tanpa pertolongannya. Tuhan itu adil. Ia tidak pernah membiarkan orang lain yang ingin menjatuhkan sesamanya tanpa diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan itu Maha mendengar. Tuhan selalu mendengar jeritan orang-orang yang diteriakan kepadanya dengan kejujuran dan ketulusan hati. Kemungkinan besar orang lain tidak mempedulikan jeritan hati kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinga dari seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu yang terakhir, Ia adalah penjaga kehidupan umat-Nya. Tuhan adalah gembala yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan menggembalakan umat-Nya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ia memuaskan dahaga domba-dombanya. Ia selalu menjaga domba-dombanya dari binatang pemangsa kehidupan. Lalu yang kedua, Tuhan mengkehendaki orang-orang percaya memuji kebesaran-Nya. Mengapa Tuhan memiliki kerinduan untuk dipuji oleh manusia? Karena tidak ada yang lain yang dapat mencipta manusia selain Tuhan. Allah membuat manusia supaya terdapat makhluk yang memuliakan kebesaran-Nya. Hal itulah yang menyebabkan manusia harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Manusia tidak patut beribadah kepada siapapun selain kepadanya. Allah akan cemburu jika manusia melakukan penyembahan kepada ilah manapun selain Dia. Dialah Allah yang Maha Esa. Selain Dia, tidak terdapat apapun di bawah kolong langit ini yang dapat disetarakan dengan Dia. Karena segala sesuatu adalah ciptaan-Nya. Sampai kapanpun, ciptaan tidak akan pernah sama dengan pencipta. Makanya terdapat firman yang mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Hal inilah yang menyebabkan Ia harus diagungkan, dipuji, dimuliakan. Dalam ayat yang pertama, dibesarkan dalam ayat yang kedua, dimegahkan dalam ayat yang keempat, atau dimasyurkan dalam ayat yang ketujuh. Sejatinya manusia harus memuliakan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan memuliakan? Memuliakan artinya mengembalikan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada manusia untuk tunduk pada kuasa dan kedaulatannya. Manusia harus kembali pada kehendaknya. Hidup mati manusia tergantung sepenuhnya pada kuasanya. Manusia boleh berkehendak, tetapi Tuhanlah yang memiliki ketetapan. Karena itu, manusia hendaklah memuliakan namanya. Lalu yang ketiga, Tuhan mengkehendaki setiap umat-Nya memberitakan keperkasaannya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan natur keberdosaannya. Mereka memperanakan generasi selanjutnya sesuai dengan tabiat yang telah melekat pada dirinya.
Sejak itu muncul manusia yang congkak. Terdapat di antara manusia yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, seperti seorang pada zaman Nimrod, manusia pada zaman Nuh, Firaun, dan Herodes. Manusia pada zaman Nimrod ingin mencari nama di hadapan Tuhan dengan mendirikan menara Babel. Karena itulah Tuhan memanggil Abraham, Nuh, nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang yang percaya untuk memberitakan keperkasaan Tuhan kepada seluruh manusia. Hal inilah yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Hal ini diamanatkan kepada murid-muridnya karena ia menginginkan setiap orang percaya memberitakan Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta, Pemelihara alam semesta, dan yang mengendalikan perjalanan sejarah dunia ini sejak permulaannya sampai pada akhirnya nanti, menurut waktu yang dikehendakinya sendiri. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan, bagaimana tujuan Engkau dalam hidup kita, bagaimana tujuan Engkau bagi kami semua Tuhan untuk hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.